pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Tania ditemani oleh tamu yang sangat spesial sekali. Saya Romo Maksi Soge. Di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, kabar baik-baik saja. Luar biasa. Udah lama kita nggak berjumpa Iya, ya Romo ya. Di tahun yang baru ini Siap. kita akan bercerita tentang seorang pujangga gereja ini Romo. Saya sangat mengagumi khususnya Santo Thomas Aquino. Nah silahkan Romo, bagaimana Romo bisa menceritakan kepada kami semua tentang latar belakang, bagaimana kehidupan awal sampai pada akhirnya menjadi santo. Silahkan Romo. Baik, hari ini tanggal 28 Januari, gereja merayakan peringatan Santo Thomas Aquino yang disebut sebagai imam dan juga pujangga gereja. Dia hidup di abad ke-13, lahir pada tahun 1226 di wilayah namanya Roccasecca di daerah Aquino, sekarang masuk dalam provinsi Lazio di Italia. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya Landolfo, seorang pangeran, dan ibunya Theodora berasal dari wilayah Aquino, sehingga sejak kecil Thomas dia punya kesempatan untuk mendapat pendidikan. Dan karena ayahnya ini punya latar belakang dalam kehidupan militer, ketentaraan, sehingga dia menginginkan agar putra-putranya itu ikut jejaknya dia. Jadi putra-putranya, kakak-kakaknya Thomas ini diarahkan untuk studi atau belajar dalam hal militer untuk mendapat tugas kemiliteran, ketentaraan. Tetapi Thomas tidak, karena kebetulan saudara dari Landolfo ini ada seorang yang menjadi imam, seorang biarawan Benediktin di Monte Cassino, sehingga dia mengarahkan Thomas kecil untuk kemudian nanti ikut jejak pamannya itu yang jadi imam, jadi biarawan. Sehingga ketika masih kecil sekali, Thomas ini dikirim untuk sekolah atau studi belajar di biara Monte Cassino, tempat ada pamannya di sana. Dan terbukti bahwa Thomas memang sudah digariskan, ditakdirkan untuk menjadi pujangga gereja kelak ketika dia besar. Karena ketika masih kecil saja, tanda-tanda kecerdasan itu nampak dalam diri Thomas. Dia belajar semua hal tentang ilmu retorika, kemudian belajar tentang hukum, matematika, dan semua lain dia belajar. Musik dia belajar semua. Sampai pada ketika dia beranjak umur remaja, ada terjadi perselisihan antara paus dan kaisar di daerahnya waktu itu, sehingga orang tuanya Landolfo dan Theodora khawatir dengan keselamatan anaknya, lalu mereka mengirim anaknya untuk keluar jauh dari wilayah Lazio atau dekat Roma untuk kemudian pergi melanjutkan sekolah di Napoli. Di Napoli justru Thomas ini makin menunjukkan kecerdasannya, dia makin banyak tahu banyak hal, dan bahkan dilukiskan bahwa dia bahkan lebih pintar juga dari guru-guru atau dosen-dosen yang mengajarnya dia. Lalu di Napoli dia mengenal sebuah biara Dominikan yang awal itu baru dibentuk, dan biara Dominikan itu punya satu moto yang namanya veritas, yang artinya kebenaran. Dan moto dari biara ini sangat membawa Thomas untuk begitu kagum. Dia menjadi terinspirasi dengan moto ini, sehingga dia memutuskan ketika di umur 19 tahun, dia memutuskan untuk dia masuk kongregasi atau ordo Dominikan. Dan ketika mendengar ini, orang tuanya tidak setuju, karena orang tuanya mengharapkan dia masuk di kongregasi Benediktin dan nanti akan bertugas di namanya Monte Cassino, tempat pamannya. Jadi sudah warisan dari keluarga, sehingga mengharapkan supaya dia ikut apa yang sudah diwariskan dari keluarga, ada pamannya, ada keluarganya, dia tidak boleh di kongregasi yang lain. Tapi Thomas dia bersikukuh, dia lebih tertarik pada kongregasi yang baru, kongregasi Dominikan ini. Dan akhirnya dia merencanakan untuk pergi lanjut studi belajar di Paris. Ketika orang tuanya tahu bahwa dia melanjutkan studi ke Paris dan dia tidak ikut keinginan orang tua untuk masuk ke kongregasi atau biara Benediktin, tapi memilih untuk Dominikan, orang tuanya lalu atas perintah ibunya, kedua kakaknya akhirnya
istilahnya menyekap dia. Ketika dalam perjalanan mau ke Paris, kakaknya tahu, tangkap dia, lalu menyekap dia di biara Monte Cassino, tempat yang awalnya memang direncanakan dia nanti tugas di situ. Dan dia tidak mau, tetap dia tidak mau. Orang sudah suruh dia supaya nanti kau jadi pimpinan di sini, dia tidak mau. Tapi akhirnya dia disekap selama kurang lebih 2 tahun, dilukiskan 2 tahun di situ. Dan setiap hari dia dibujuk untuk mau melupakan keinginannya masuk biara Dominikan, tapi masuk untuk biara Benediktin. Tapi menarik bahwa dikisahkan ketika itu ada salah satu saudarinya juga yang lumayan dekat dengan dia dalam keluarga mereka, dan saudarinya itu diminta untuk kamu pergi bujuk saudaramu itu supaya dia mengganti pilihannya itu dan ikut apa yang dia dikehendaki oleh keluarga. Tapi menariknya adalah bahwa ketika saudarinya datang, dia justru mampu untuk memberikan penjelasan iman kepada saudarinya ini, mengajak untuk berpikir lebih terbuka. Dan akhirnya justru karena bimbingan dari Thomas ini, saudarinya akhirnya memutuskan untuk masuk biara juga. Padahal saudarinya itu diminta awalnya untuk datang untuk bisa mengubah keputusan yang dibuat oleh Thomas. Tapi justru sebaliknya, Thomas dengan kemampuannya dia bisa menjelaskan adiknya, justru membuka pintu hati adiknya untuk kemudian ikut masuk menjadi salah seorang biarawati kemudian. Akhirnya selama di dalam pengasingan itu, Thomas juga bersikukuh tetap menggunakan jubah Dominikan yang dipilihnya ketimbang jubah biara Benediktin yang dikehendaki oleh keluarga, oleh orang tuanya. Dan dia juga selama dalam penjara dalam tanda kutip, dia juga diberi kebebasan untuk tetap belajar, karena memang dia ini suka sekali untuk belajar, belajar, dan dia bahkan sudah mulai mengenal pembelajaran. Dia tertarik dengan filsafat dari Aristoteles dan juga dari Plato, sehingga kehidupan inteleknya begitu luar biasa. Dan karena selama 2 tahun keluarganya melihat bahwa dia tidak bisa diubah, akhirnya keluarga dengan berat hati mereka merelakan. Sudah, kami akhirnya ikut, biarkan kamu memilih keputusanmu sendiri. Dan akhirnya dia dibebaskan dari, katakanlah, penjara oleh keluarganya itu. Dan akhirnya dia melanjutkan pendidikannya di Paris. Dan di Paris di sana dia akhirnya ditabiskan menjadi imam. Dan di Paris dia kemudian lanjut pendidikannya di Köln di Jerman. Dan di sana dia bertemu dengan Santo Albertus Magnus, seorang imam dalam biara atau ordo Dominikan yang terkenal, yang kemudian membimbingnya. Tetapi lama-kelamaan justru dia sendiri yang akhirnya lebih mahir, lebih cerdas, dan lebih mampu untuk memberikan penjelasan pengajaran iman. Dan karena kecerdasannya ini, dia akhirnya dijuluki sebagai Doktor Angelicus, yang artinya dokter malaikat, pujangga malaikat, karena memang dia punya kecerdasan luar biasa. Sehingga kecerdasan yang ditunjukkan oleh Thomas Aquino ini adalah bahwa dia bisa memberikan penjelasan tentang Tuhan, tentang Allah, dengan bahasa atau dengan kata-kata yang mudah atau mudah ditangkap. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Thomas pada waktu itu, abad ke-12, abad ke-13, itu tetap dipakai sampai dengan sekarang. Dalam kuliah-kuliah filsafat Katolik khususnya, itu nama Thomas Aquino itu pasti. Penjelasan-penjelasan yang dipakai untuk menjelaskan tentang Tuhan, filsafat ketuhanan, bicara tentang ketuhanan, itu tetap dipakai sampai dengan saat ini. Sehingga terbukti pada tahun ketika dia sedang menjabat sebagai profesor, karena dia mengajar banyak, dia juga diminta oleh Paus waktu itu di sekitar tahun 1273 untuk menghadiri konsili di Lyon, Prancis, ketika gereja waktu itu mengadakan konsili untuk mengadakan atau menghasilkan keputusan-keputusan atau ajaran-ajaran iman tertentu. Dia karena memiliki kemampuan yang luar biasa dan sudah terkenal waktu itu, diminta juga untuk hadir di konsili itu. Tapi dia mengalami gangguan kesehatan, sehingga sebelum sampai ke Lyon, dia jatuh sakit. Lalu akhirnya dia dirawat, lalu tak lama kemudian di tahun 1274 dia akhirnya meninggal. Dan karena warisannya berupa tulisan-tulisan, karyanya berupa khotbah-khotbah yang mengajar tentang
kebenaran iman, mengajar tentang Tuhan dengan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap, dan juga dia punya kemampuan juga dalam dunia musik, sehingga dia banyak juga membuat karya-karya musik liturgi, gubahan-gubahan musik liturgi yang juga bertahan sampai sekarang. Sehingga akhirnya para paus pada masa berikutnya di abad ke-14 kemudian sampai dengan abad ke-18 mengakui dan juga menghormatinya sebagai seorang pujangga gereja, sehingga memberikan gelar pujangga gereja kepadanya. Dan bahkan pada abad ke-18 dia juga namanya diangkat sebagai pelindung untuk sekolah-sekolah Katolik dan pelindung untuk perguruan-perguruan tinggi. Ada juga sekolah di Yayasan Katolik di Denpasar sini yang juga membawa nama Thomas Aquinas sebagai pelindung sekolah. Termasuk karena saya tugas di seminari, dan di seminari juga mereka afiliasi dengan sekolah Thomas Aquino di SMPK Katolik dan juga di SMA Katolik dengan nama pelindung ini, Thomas Aquino. Jadi memang Thomas Aquino menunjukkan kehidupannya bukan saja sebagai seorang imam, tetapi juga lebih-lebih sebagai pujangga gereja yang memberi warisan ajaran tentang iman, khususnya tentang pengenalan akan Allah. Jadi menggabungkan ajaran iman dengan pengetahuan. Dia mendamaikan, istilahnya mendamaikan ajaran iman tentang Tuhan dengan ilmu pengetahuan, dengan bahasa, dengan kata-kata yang mendalam dan mampu membawa orang memiliki pencerahan. Bukan hanya karena pada waktu zaman itu kadang-kadang orang membuat perbedaan antara iman di satu sisi dan ilmu pengetahuan, tidak bisa digabungkan. Tetapi dia dengan kemampuannya memang cerdas, brilian, dia mampu menggabungkan antara iman akan Tuhan dengan pengetahuan. Dua-duanya bisa, justru pengetahuan itu membawa orang untuk memiliki iman, dan dia bisa memberikan penjelasan iman dengan bahasa pengetahuan. Ini hal yang ditemukan atau dibuat oleh Thomas Aquino dan oleh imam-imam ataupun orang-orang kudus yang lainnya mungkin tidak sekuat yang dibuat oleh Thomas Aquino, sehingga dia memberikan warisan tentang iman yang dipadukan dengan pengetahuan yang luar biasa bertahan sampai saat ini. Wah, luar biasa banget nih Romo Maksi. Terima kasih. Saya ini langsung tadi mendengarkan cerita Romo, saya sangat terinspirasi jadinya. Jadi ternyata Thomas Aquino itu selain panggilan itu sejak muda sekali, sejak awal sekali, namun kegigihannya dan tentu karismanya ya, sepertinya Romo ya, bagaimana akhirnya dia bisa banyak mempengaruhi orang dan dengan ajarannya yang sampai tadi seperti Romo sampaikan masih bisa bertahan sampai saat ini. Nah Romo, kalau saya boleh tanya nih, untuk sebagai Romo sebagai imam, apa sih misalnya, apakah ada nih satu ajaran atau satu istilah yang disampaikan oleh Thomas Aquino yang Romo kagumi sampai saat ini nih? Bisa Romo sharing sedikit? Oke, kalau istilah yang khusus spesifik mungkin tidak ada, tetapi yang saya kagumi adalah bagaimana tadi seperti yang saya bilang bahwa dia bisa mendamaikan, artinya memberikan penjelasan tentang iman, tentang Tuhan dengan bahasa pengetahuan. Karena pada waktu itu bahkan sampai sekarang ini orang membedakan iman ya iman, pengetahuan ya pengetahuan, sulit untuk mendamaikan keduanya. Tetapi Thomas Aquino dia mampu untuk mendamaikan ini dengan bahasa ilmiah yang dia pakai, tetapi itu bahasa dipakai untuk menjelaskan tentang Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu saya ingat juga ketika masih sebagai frater kan kita belajar filsafat, kami juga ada mata kuliah khusus yang kita pelajari bagaimana dia punya pokok pikiran. Intinya bahwa dia mampu untuk mendamaikan, artinya membawa garis penghubung antara ilmu pengetahuan di satu sisi dan iman akan Tuhan, sehingga dua hal ini membawa kita untuk bisa memiliki bahwa iman yang kita miliki akan Tuhan itu punya landasan pengetahuan juga yang bisa dijelaskan untuk memiliki pemahaman iman yang baik. Sehingga kalau sebut nama Thomas Aquino memang dia punya pengaruh luar biasa untuk memberikan penjelasan tentang Tuhan dengan bahasa-bahasa pengetahuan. Itu selain itu bahwa bagaimana seperti yang tadi sudah dikisahkan, dia punya kegigihan bahwa dia punya keyakinan bahwa dia mengikuti sebuah jalan sekalipun itu berbeda dari orang tua, dari keluarga besarnya, tapi dia punya keyakinan itu sehingga terbukti bahwa dengan menjalani apa yang dia yakini, dia bisa mewariskan warisan iman yang bahkan bertahan berabad-abad sampai dengan saat ini. Jadi memang kalau dibilang tokoh yang inspiratif, tokoh yang bisa menjadi sumber inspirasi, bagi saya Thomas Aquino juga menjadi salah satu tokoh
santo yang bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan panggilan secara khusus bagi saya sebagai seorang imam. Oke, baik Romo. Jadi ternyata bukan hanya bagi seorang imam aja mendengar penjelasan Romo ini, saya pikir sebagai saintis atau sebagai ilmuwan, kalau kita mungkin ada keraguan, bukan keraguan, mungkin akan ada pertanyaan bagaimana nih korelasinya antara sains dengan iman, mungkin kita perlu baca-baca buku dari Thomas Aquino ya Romo ya. Baik Romo, luar biasa sekali, terima kasih sekali atas sharingnya yang sangat-sangat amat menarik pada pagi hari ini. Nah Romo, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya mohon Romo untuk memimpin doa dan memberkati kita semua. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkat iman yang Kau berikan kepada kami, dan juga berkat akal pengetahuan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur bahwa gereja memiliki tokoh seperti Santo Thomas Aquino yang kami peringati hari ini, di mana dalam kisah hidupnya ia mampu memberikan ajaran-ajaran iman yang baik, yang mampu menunjukkan bahwa ada hubungan, ada garis yang bisa dihubungkan antara pengetahuan di satu sisi dan iman akan dikau di sisi yang lain. Kami berterima kasih karena Santo Thomas Aquino menunjukkan teladan kepada kami, selain juga memiliki keyakinan akan dikau, teguh, kukuh untuk tetap memiliki keyakinan yang benar akan dikau, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan yang dialami. Semoga apa yang menjadi teladan dari Santo Thomas Aquino, pengajaran imannya, boleh membawa kami yang hidup di zaman sekarang untuk bisa meneladaninya, menumbuhkan iman akan dikau, dan juga menunjukkan kebaikan yang disebarkannya dalam kehidupan kami saat ini. Doa dan permohonan Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Thomas Aquino, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Oma Upa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah membersamai kami pada acara hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.